Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Japara, Dr. Randa Hajah Oon Patonah MSI. Yang terhormat Bapak Kepala Urusan Bagian Tata Usaha SMK Negeri 1 Japara, Bapak Yantono Priyanto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Japara, Bapak Ibu Kepala Program Seluruh Kompetensi Keahlian di SMK Negeri 1 Japara, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Negeri 1 Japara. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, dan wali peserta didik baru SMK Negeri 1 Japara dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa siswa-siswi calon peserta didik baru SMK Negeri 1 Japara dimanapun anak-anak berada. Sebelum pemaparan terkait dengan kompetensi keahlian teknik otomasi industri, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Iksanuddin, selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Otomasi Industri di SMK Negeri 1 Japara. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan apa sih teknik otomasi industri yang ada di SMK Negeri Japara. Oke, langsung aja, bahwasanya SMK Negeri 1 Japara di kompetensi keahlian teknik otomasi industri itu merupakan salah satu jurusan teknik yang baru, paling baru di SMK Negeri 1 Japara, di mana di dalamnya kita akan mempelajari dan menerapkan terkait dengan sistem yang ada di dunia industri, yang mana sistem-sistem tersebut kita akan buat menjadi otomatis, yang dari manual jadi otomatis, seperti itu. Nah, dalam pendirian dari kompetensi keahlian teknik otomasi industri tersebut, itu juga tertera dalam peraturan Dirjen ya Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 7 Juni 2018 terkait dengan struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan teknik otomasi industri, yang mana kompetensi ini ditempuh selama 4 tahun masa belajar dan termasuk dalam rumpun bidang keahlian teknik ketenaga listrikan. Nah, jadi berbeda dengan jurusan-jurusan yang lain di SMK Negeri 1 Japara, khusus untuk teknik otomasi industri itu kita akan belajar selama 4 tahun masa pembelajaran. Nah, di dalamnya itu kita akan seperti biasa, seperti pada umumnya, itu selama 3 tahun itu kita akan belajar baik itu pelajaran normatif, adaptif maupun produktif. Nah, namun ada pembeda, nanti di tahun keempat itu kita akan belajar di luar sekolah, yaitu melalui pemagangan atau PKL, prakerin. Prakerin biasanya dilakukan minimal 6 bulan dan boleh lebih, dan sisanya itu kita akan belajar di sekolah full
materi mengenai kejuruan. Jadi mempelajarinya ya full tentang kejuruan, tidak mempelajari lagi terkait pendidikan umum seperti hanya bahasa Indonesia, matematika dan yang lainnya. Nah, teknik otomasi industri ini merupakan kompetensi keahlian yang paling baru di SMK Negeri 1 Japara, yang mana kompetensi ini cukup diminati oleh siswanya dengan harapan lulusannya itu dapat merakit, memperbaiki, dan merawat mesin-mesin di industri sesuai dengan kebutuhan dari industri tersebut. Adapun target kelulusan siswa itu salah satunya dari alumni itu dapat bekerja menjadi operator, teknisi, dan sebagainya. Di kompetensi keahlian teknik otomasi industri, kita mempunyai visi yaitu menjadikan kompetensi keahlian yang unggul dalam pendidikan vokasi yang inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang otomasi industri pada tahun 2024. Dengan memiliki 4 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu menghasilkan lulusan profesional yang memiliki daya saing dalam era globalisasi. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia. Dan yang terakhir, memiliki mitra kerja dengan lembaga atau instansi yang relevan. Tujuan didirikannya kompetensi keahlian ini, yang pertama itu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, profesional, dan berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia industri dalam era globalisasi. Yang ketiga, menghasilkan tenaga profesional yang terampil bekerja di bidang otomasi industri dan mempunyai sikap sebagai manusia yang bertanggung jawab serta menghargai profesinya. Yang keempat, mampu memiliki dan mengembangkan karir untuk berkompetensi kompetisi dalam ilmu ketenaga listrikan, khususnya di bidang teknik otomasi industri. Dan yang terakhir, menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Selama 4 tahun kita belajar, di sana ada beberapa materi atau mata pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu nanti kita akan belajar mengenai dasar listrik dan elektronika. Yang kedua, gambar teknik listrik. Yang ketiga, ada juga pekerjaan dasar elektromekanik. Untuk 3 mata pelajaran ini, kita akan mempelajarinya itu nanti di kelas 10. Dan untuk kelas nanti dinaik di kelas 11, 12, dan nanti di kelas 13, mata pelajaran produktif yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada piranti sensor dan aktuator, sistem kontrol elektromekanik dan elektronik, sistem kontrol elektropneumatik, sistem kontrol terprogram, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Oke. Selanjutnya di jurusan teknik otomasi industri ini, untuk struktur organisasinya, yang pertama itu dikepalai oleh kepala sekolah ya, Ibu Dr. Anda Hajawan Patona, yang mana kita juga bekerja sama dengan mitra dari dunia industri maupun dari perguruan tinggi.
Lalu di bawahnya itu saya selaku Ketua Kompetensi Wahyu Ihsanuddin dan mempunyai sekretaris yaitu Ibu Nurul Anissa. Untuk bendahara di Teknik Otomasi Industri itu Ibu Rukayah, dan di dalam jurusan itu terdapat litbang jurusan yaitu dengan Bapak Irfan Saktiansah. Untuk unit produksi itu dipertanggungjawabkan oleh Bapak Irfan Saktiansah juga. Untuk toolman sementara ini yaitu Ibu Nurul Anissa. Oke, untuk prestasi di Teknik Otomasi Industri ini alhamdulillah dalam beberapa tahun ini itu memiliki prestasi yang mungkin bisa dapat diunggulkan. Salah satunya yang pertama itu pada tahun 2018 ada program Technical Skill Upgrading Program Industrial Automation Engineering di ITE Education Service, itu yang ada di Singapura, diikutkan oleh salah satu pengajar yang ada di Teknik Otomasi Industri. Lalu prestasi yang lainnya yang cukup bisa dibanggakan yaitu keikutsertaan dari peserta didik di jurusan, yaitu melaksanakan pelatihan pemagangan siswa SMK dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Casio Komputer di daerah distrik Ampo Kochai, Nakhon Ratchasima, Thailand. Ya, ini namanya agak-agak asing gitu ya. Nah, ini ada di Thailand, yang mana diikutkan oleh siswa di angkatan keempat atas nama Alyuda. Itu kemarin di tahun 2019. Lalu tak luput juga ada beberapa prestasi dari lomba tingkat Jawa Barat, yaitu adanya lomba Anugerah Atikan. Itu alhamdulillah mendapat juara 3 dengan tema inovasi teknologi dalam pembelajaran di era industri 4.0, yang mana dari hasil pembelajaran di sekolah itu diantaranya beberapa siswa membuat sebuah produk yang dapat diikut sertakan dalam lomba dan mendapatkan juara 3, itu tahun 2019. Selanjutnya di jurusan Teknik Otomasi Industri ini kita mempunyai beberapa mitra industri maupun perguruan tinggi. Yang pertama untuk industri, yang mana kita dapat bekerja sama, salah satunya kita bisa melaksanakan magang atau prakrin, bisa mengundang menjadi guru tamu, dan masih banyak lainnya. Itu diantaranya ada PT Indorama Sintetik Tbk, yang kedua ada PT Arteria Daya Mulia yang di Cirebon, lalu ada juga PT Sumber Inti Pangan yang ada di Kuningan, dan masih banyak industri-industri lainnya yang berada di kawasan Kuningan dan Cirebon sekitar. Dan tak luput juga kita juga mempunyai beberapa kerjasama dengan lembaga pendidikan, salah satunya perguruan tinggi yang ada di Bandung, yaitu Politeknik TDC Bandung, yang mana pada aplikasinya bila mana dari siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi akan mendapatkan beberapa fasilitas yang mungkin dirasa cukup menguntungkan bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi, yaitu di Politeknik TDC Bandung. Lalu ada juga kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja yang ada di Kuningan, dan masih banyak lagi instansi-instansi lainnya. Nah, berikut tampilan di mana beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Teknik Otomasi Industri di tahun 2018-2019.
jadi masih hangat ya, masih baru. Nah, salah satunya yang di samping kiri ya, itu ada expo jurusan TOI yang sering dilakukan untuk promosi jurusan juga, baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Lalu di sebelahnya itu juga ada dokumentasi terkait dengan salah satu kegiatan praktek di lab kelistrikan. Nah, selanjutnya dokumentasi selanjutnya di sini bisa dilihat ya, terkait dengan kegiatan program kerja di jurusan, yaitu adanya uji kompetensi yang ini dilaksanakan langsung dipimpin oleh dunia industri. Di sini dari PT Indorama Sintetik yang ada di Purwakarta. Lalu ada juga penandatanganan MOU kerjasama dengan industri. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan itu juga ada, yang pertama ada ekstrakurikuler yang kita namakan robotika, yang mana di dalamnya kita mempelajari berbagai jenis robot dan juga beberapa jenis produk yang mungkin bisa kita otomatisasikan. Lalu ada juga kegiatan program sekolah, ini ada kunjungan industri yang di depan ini di tahun kemarin ya, yaitu kunjungan industri ke Purwakarta di PT Indorama. Selanjutnya di sini juga ada dokumentasi terkait dengan pemagangan guru di industri. Ini guru-guru dari SMK 1 Japara di Teknik Otomasi Industri, ini ada di Bandung di PLTA. Lalu di sampingnya ini adalah momen ketika mendapatkan juara 3 di Bandung di Lomba Anugerah Atikan. Lalu ini pelatihan guru kemarin yang ada di Singapura terkait dengan skill upgrading terkait dengan materi otomasi industri yang ada di negara tetangga seperti apa. Dan lalu yang terakhir ini ada pemagangan siswa yang di Thailand, yaitu di perusahaan industri Casio, yang mungkin kita sering melihatnya itu jam tangan maupun kalkulator. Nah, ini yang ada di Thailand. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kompetensi kalian teknik otomasi industri. Mudah-mudahan dengan bergabungnya peserta didik baru di tahun 2020-2021 ini, mudah-mudahan kita walaupun pendidikan mungkin agak lebih lama, setahun ya, 4 tahun kita belajar, mudah-mudahan kita betah nantinya belajar, kita semangat belajar. Namun dengan belajar lebih lama tersebut ya mudah-mudahan mendapat ilmu yang berkah juga, yang nanti dapat menunjang cita-cita kalian sesuai dengan moto di jurusan Teknik Otomasi Industri, belajar, bekerja, berkarya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.